Buat pecinta kuliner pedas, harus banget nih mampir ke Kabupaten Kediri. Kita nikmati sensasi pedasnya ayam panggang Bangi. Rasanya dijamin bikin nagih. Pedasnya nggak kira-kira, Fems. Ayam kampung utuh ditusuk dengan bilah bambu. Kemudian dioles bumbu berwarna merah merona. Warna merah asli dari cabai rawit merah loh. Kebayang nggak tuh gimana rasa pedasnya? Proses panggang ayam juga nggak sembarangan, Fems. Ayam yang sudah bersih dipanggang setengah matang. Panggang sampai berubah warna menjadi coklat keemasan. Proses panggang ayam berguna untuk menghilangkan bulu halus di permukaan daging ayam. Setelah itu, ayam direbus supaya daging lebih empuk. Baru deh, ayam dicelupkan ke dalam baskom berisi bumbu cabai. Siram-siram ayam supaya bumbu bisa masuk ke dalam celahnya. Terus dipanggang lagi deh, agar bumbu meresap dan ayam matang sempurna. Jadi deh, ayam panggang Bangi merah merona, menggugah selera. Satu ekor ayam panggang ini harganya Rp90.000, Fems. Kalau kebanyakan, boleh kok beli setengah atau seperempat ekor ayam. Biasanya sih ayam panggang ini disajikan dengan sayur urap, berisi toge, kacang panjang, kelapa parut, bercita rasa khas kencur. Ayam panggang Bangi disajikan tanpa sambal. Eits, jangan protes dan kecewa dulu, Fems. Cicip dulu deh rasa pedasnya bumbu ayam. Pedasnya pol. Kalau mau cicip ayam panggang ini, datang aja ke warung ayam panggang di Jalan Raya Bangi, Dusun Bangi, Kecamatan Purwoasri, Kediri. Tempatnya nggak pernah sepi pembeli, Fems. Apalagi ketika jam makan siang. Rame banget deh, Fems. Sejak 4 tahun, 5 tahun yang lalu, rasanya memang mantap karena pedas dan ini bisa-bisa nasi bisa habis karena kepedesan itu tadi. Rasa pedasnya itu mantap sekali. Pedasnya nagih sih. Pantes ya, Fems, kalau banyak pembeli yang bolak-balik untuk beli ayam panggang. Warung ayam panggang ini sudah buka sejak 40 tahun lalu loh. Makanya dibilang legendaris. Penjualnya kini sudah dilanjutkan sampai generasi kedua pendirinya. Ngomong-ngomong, apa sih rahasianya sampai usaha ayam panggang ini bisa eksis terus? Ya ayamnya ayam kemanggang itu, Mbak. Jadi masih muda. Terus rasanya pedas. Ya tetap sama yang ibu yang bikin dulu gitu, Mbak ya. Jadi tidak berubah sama sekali. Masih cabai mahal ya juga pedas. Cabai enggak mahal ya pedas, ya pacet pokoknya. Tuh, Fems, kalau punya usaha makanan jangan pernah coba merubah bumbu dari pendirinya. Kalau enggak, pembeli setianya bisa kabur tuh. Hihihi. Ayam pelepah bumbu rujak dari Ponorogo cocok nih jadi menu sarapan pagi. Satu ekor ayam utuh ini bisa menambah energi. Bumbu rempahnya berlimpah, Fems. Kalau kata orang Jawa, bumbunya medok. Tampilan warna merah bumbu menggambarkan pedasnya cita rasa menu ini. Bikin ngiler banget deh. Tebalnya daging ayam gak jadi halangan karena dimasak lama dan berulang-ulang. Bumbu rujaknya dijamin meresap sampai ke tulang. Kalau ke Ponorogo, menu ini wajib dicoba, Fems. Fems, menu ayam pelepah bumbu rujak menjadi senjata rahasia warga Sumoroto, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur saat menjamu tamu. Seperti menu ayam bumbu rujak lainnya, cita rasa pedas tetap dominan. Bedanya, Fems, ada sensasi aroma menggoda, bikin selera makan jadi meningkat. Lezatnya bumbu dan kuatnya aroma bakaran pelepah dan daun pisang jadi kombinasi sempurna menu ayam ini. Mantap deh pokoknya. Kalau pingin buat di rumah, sediakan waktu luang yang banyak. Jangan lupa siapkan bahan yang diperlukan. Satu ekor ayam utuh boleh jenis ayam kampung atau ayam negeri. Sesuaikan selera aja, Fems. Biasanya sih ayam negeri memiliki daging yang tebal dan berlemak. Mengolahnya juga sebentar karena dagingnya mudah empuk. Aneka bumbu dapur dan rempah Nusantara hukumnya wajib. Bumbunya jangan pelit-pelit ya, Fems. Racikan bumbu ini selalu jadi kunci kelezatan setiap masakan. Sebagai warga plus 62, kita beruntung hidup di tanah Khatulistiwa. Di sini aneka bumbu dapur, rempah, dan sayuran bisa tumbuh dengan subur. Untuk ayam pelepah bumbu rujak, 2 jenis cabai dipakai sekaligus. Ada cabai merah besar dan cabai rawit merah. Kasih yang banyak supaya rasa pedas bergelora di lidah. Tambahkan kemiri plus garam biar aroma dan rasa bumbu tambah kuat. Semakin banyak bumbu halusnya, pasti makin mantap rasa ayamnya.
Proses tumis bumbu menjadi penting agar hasil masakan lezat. Bukan cuma nikmat, proses menumis bumbu juga bisa mempengaruhi daya tahan masakan. Katanya sih jadi nggak mudah basi gitu. Yang namanya rujak, fams, rasa pedas selalu mendominasi. Supaya ada rasa manis, gula pasir dan gula jawa juga dibutuhkan. Tambahan kecap juga bisa memberi sensasi manis yang lebih nikmat. Kecap juga bisa ciptakan kesan warna bumbu yang lebih pekat. Mantap! Kita olah ayamnya dulu, fams. Ayam yang udah dicuci bersih cukup dibakar di atas bara api. Cara ini, fams, agar aroma amis pada daging ayam bisa diminimalisir. Kandungan air yang terdapat di dalamnya juga bisa berkurang. Hasilnya, bumbu bisa meresap sempurna. Oh iya, proses pembakaran di awal, fams, bisa memberi sentuhan tekstur gosong atau hangus ayam. Sesuaikan selera aja. Mau sampai kering, boleh. Atau cuma dibakar, nggak apa-apa kok. Kalau bumbu rujak sudah kental, ayam utuh bisa dimasukkan. Oh iya, ayam bumbu rujak adalah ikon kuliner Pulau Jawa yang telah populer ke seluruh Nusantara. Nama bumbu rujak sebetulnya agak rancu, karena sama sekali nggak ada unsur rujak dalam sajian ayam ini. Paling-paling cuma rasa pedas yang seakan ngingetin kita seperti lagi makan rujak. Masak ayam dalam bumbu selama 45 menit. Kombinasi antara lemak ayam dengan minyak alami rempah bumbu bikin kuah jadi berminyak, fams. Mantap lah. Satu lagi nih yang bikin menu ayam ini jadi makin spesial. Proses memasak dilanjutkan dengan cara dipanggang dalam bungkusan pelepah dan daun pisang. Wah, unik ya, fams. Di sebagian wilayah Nusantara, pelepah alias batang pohon pisang ada yang diolah menjadi menu masakan. Di Pulau Dewata, Bali, ada sayur jukut ares yang terbuat dari batang muda pohon pisang. Walau sering diabaikan, ternyata batang pisang memiliki manfaat yang cukup baik bagi kesehatan. Kandungan serat yang tinggi bagus loh buat pencernaan. Daun pisang juga punya senyawa yang mirip dengan daun teh. Memiliki aroma kuat dan memberi sensasi harum yang khas pada masakan. Ayam yang dipanggang dalam bungkusan batang dan daun pisang membuat aroma ayam semakin eksotis. Rasanya makin menggiurkan. Kalau pelepah atau daun pisang udah terlihat layu, tandanya udah matang nih. Durasinya sekitar 30-60 menit. Ayo, siapa mau coba? Mantap, Lur! Wait, keren banget nih gayanya. Pakai kacamata sambil duduk nongkrong di atas meja gitu. Tenang, fams, tenang. Gak perlu panik sampai alis naik. Ini cuma salah satu menu dari restoran yang ada di daerah Ciamplas, Bandung, Jawa Barat kok. Ayam nongkrong ini sebenarnya adalah bakakak hayam yang kekinian, fams. Kalau biasanya bakakak hayam disajikan dengan cara tidur di atas piring tanpa kepala, kalau di restoran ini, ayam utuhnya disajikan beserta kepala ayamnya dan duduk di atas piring. Kan capek juga kalau tidur terus, fams. Sekali-kali nongkrong lah biar kekinian. Hahaha. Mau bikin di rumah, fams? Cus, siapin bahannya ya. Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, Chinese 5 star, saus tiram, dan salad oil. Eits, jangan lupa bintang utamanya ya, fams. Ayam jantan utuh beserta kepalanya. Hahaha. Pertama nih, fams, kita lumurin dulu semua bumbu halus yang sudah disiapkan tadi secara merata. Masukin bawang-bawangan, kayu manis, Chinese 5 star, kapulaga, dan jahe dalam perut ayamnya ya. Biar rasa rempah di bagian dalam semakin mantap. Bagian yang paling penting nih, fams, masukkan kayu penyangga di ketiga bagian tubuh ayam, fams. Di bagian paha, bagian dada, dan bagian badan dari bawah sampai kepala. Wah, ayamnya udah bisa nongkrong tuh. Hehehe. Oke, fams, waktunya masukin ayam ke dalam oven ya. Butuh 1 jam untuk memasaknya hingga matang. Wah, timernya udah bunyi nih, fams. Tandanya si ayam nongkrong udah mateng. Sekarang waktunya plating, fams, atau menata makanan yang akan disajikan di atas piring dengan memperhatikan posisi dan komposisi makanan agar menunjukkan nilai seni dan kualitas yang tinggi. Susun sayurannya yuk. Ada brokoli, wortel, buncis, jamur, dan salad. Kayaknya ada yang kurang nih, fams. Oh iya, kentang gorengnya jangan lupa ya, fams, sama manohara. Jangan bingung, fams, manohara ini bukan artis, tapi skin potato yang jadi varian lain dari sajian kentangnya, fams. Mantul, mantap betul.
sate. Bagi penggemar sate, mari merapat deh. Ini nih inovasi sate yang lagi hits di Ponorogo. Namanya sate buntel, terbuat dari daging kambing. Nama sate buntel karena bentuknya persis kayak buntelan. Hihihi. Warnanya coklat, bentuknya bulat gemuk dan memanjang. Secara tampilan beda dengan jenis sate mainstream yang beredar di pasaran. Bentuk sate buntel ini kayak sate lilit yang populer di Pulau Dewata, Bali, fams. Tapi ukuran sate buntel jelas lebih gedong. Gede, Bo. Hihihi. Untuk bumbunya jelas beda, fams. Sate buntel memakai racikan kecap dengan rempah yang pedas manis. Saus kacang juga ditumbuk kering dan disiram pada sate buntel. Setelah dibakar, buka bungkusannya. Wait, fams, masih belum selesai nih. Sate buntel kembali dibakar selama 15 menit atau sampai teksturnya gosong di permukaan. Supaya aroma bakaran meresap, jangan lupa iris permukaan sate. Widih, mantap banget nih, fams. Daging kambing jadi agak basah berminyak gitu. Dijamin juicy deh. Wangi asap bakaran sate jadi makin kuat aroma dan menggoda selera makan. Biar makin mantap, celupin sate buntel ke dalam bumbu perpaduan rempah selera dari Solo dan Ponorogo. Manis dan pedas bercampur jadi satu. Menu sate buntel emang lebih populer di Solo, Jawa Tengah. Sejarahnya sih, fams, sate buntel terinspirasi dari kebab yang dibawa para pedagang Arab dan Gujarat. Bahan sih sama-sama daging kambing. Bedanya, bumbunya menyesuaikan selera Nusantara. Pendamping sate ada irisan kol, tomat, bawang merah, dan sambal. Taburan merica bubuk dan kecap manis jadi pengganti bumbu saus kacang seperti sate biasanya. Jangan lupa beri taburan kacang tanah tumbuk. Mantep banget deh. Sate buntel punya cita rasa yang pertamax, bukan sekedar cuma premium. Perpaduan rempah serta bumbu yang istimewa benar-benar hasilkan kenikmatan yang nagih banget. Kalau ingin menikmati sate dengan tampilan dan rasa yang beda, sate buntel bisa jadi solusinya. Apalagi buat penggemar olahan kambing. Juara deh. Tenang, nggak ada aroma perengus kambing kok. Nikmat yang nagih banget. Katanya sih, daging kambing bagus untuk kelancaran pembuluh darah. Makanya daging kambing identik dengan stamina dan kebugaran. Makan sate buntelnya nggak perlu pakai nasi. 2-3 batang sate buntel dalam setiap porsi udah bikin perut kenyang. Kalau masih kurang, bisa kok nambah lagi. Hihihi. Dikenal seantero negeri, kesenian reog Ponorogo punya satu karya lain yang sudah mendunia. Ini dia, fams, kerajinan tas anyaman dari hasil para pengrajin di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Khusus dari Kabupaten Ponorogo. Wah, cantik-cantik ya, fams, aneka tasnya. Bagi seorang wanita, katanya tas itu ibarat pasangan hidup yang selalu melengkapi. Yakin deh, kaum hawa mayoritas membawa tas. Jenis, model, warna, dan ornamennya menjadi pertimbangan wanita saat memilih tas. Eits, tenang, fams, tas anyaman dari Ponorogo bisa jadi jawabannya. Bahan baku pembuatan tas ini dari tali plastik. Jadi nggak perlu takut basah atau kehujanan. Soal penampilannya juga menarik banget. Kalau biasanya tas anyaman plastik identik buat dibawa ke pasar, sekarang modelnya udah kekinian. Soalnya anyamannya dirangkai dengan detail yang menawan. Kombinasi atau pilihan warna juga diperhatikan, dijamin gak malu-maluin, dan cocok dipakai untuk beragam situasi. Satu lagi nih, tas anyaman plastik ini juga dibuat full handmade, alias dianyam manual dengan tangan. Tali plastik jadi bahan baku untuk anyaman tas. Jenis tali plastik yang dipakai juga beraneka ragam. Ada yang pakai kaca mambo, lurik, dan rotan sintetik. Ukurannya juga beragam, tinggal disesuaikan dengan dimensi tas yang dibuat. Untuk membuat tas anyaman plastik dimulai dari bagian bawahnya, fams. Teknik dan gambaran udah terekam di tangan terampil para pengrajin. Pola anyaman standar vertikal dan horizontal dianyam secara selang-selang, fams. Ukurannya juga sesuai dengan kebutuhan. Kalau bagian dasarnya sudah terbentuk, tekuk anyaman menuju ke arah atas. Masih sama kok, teknik selang-seling vertikal dan horizontal jadi pola anyamannya. Kalau volume tas sudah selesai, tinggal selipkan ujung anyaman pada celah yang tersedia. Tujuannya supaya rapi dan anyaman bisa terkunci. Jadi nih, fams.
Pola atau teknik anyamannya juga berbeda. Kali ini pola anyaman dibuat melingkar persis seperti mengepang rambut. Sentuhan selang plastik transparan dipakai supaya tas nyaman saat dipegang. Keterampilan dan teknik menganyam yang baik jadi kunci kekuatan dan kualitas tas anyaman plastik ini. Selain hasilnya lebih kuat, tas anyaman plastik ini jadi punya nilai lebih. Dengan tali plastik berbeda warna, jenis, dan ukurannya, ornamen bagian luarnya bisa dibuat. Meskipun berbahan dasar plastik, tas anyaman ini justru ramah lingkungan karena plastik daur ulang. Semua material yang saya pakai adalah recycle. Bahkan saya punya salah satu customer dari Jerman, khususnya Eropa. Dia tidak bisa membeli tas saya sebelum ada sertifikasi recycle itu. Dan untuk mendapatkan sertifikasi recycle itu nggak mudah. Customer saya dari Jerman, dari London itu mereka nyari sendiri. Dimulai sejak tahun 2014, usaha pembuatan tas anyaman plastik di Ponorogo udah menembus pasar luar negeri. Para pengrajin lokal diberdayakan dan ditingkatkan perekonomian untuk hasilkan ratusan model dan desain tas. Sentuhan-sentuhan warna dan desain kekinian juga sangat diperhatikan. Kalau hasilnya cantik kayak begini sih, gak heran kalau orang luar negeri sampai jatuh hati. Mau beli, monggo ke Ponorogo. Waktunya jalan-jalan, fams. Pasti kalian udah tahu dong, wisata Pantai Lampung indah dan memikat hati. Sayangnya, sebagian masyarakat setempat mencari alternatif wisata lain karena bencana tsunami di Banten dan Lampung. Tenang, fams. Keindahan alam Lampung gak cuma pantai aja kok. Selagi nunggu kondisi Pantai Lampung aman dikunjungi, kita ke Kabupaten Waikanan yang dikenal dengan sebutan Negeri Seribu Air Terjun. Seru banget, fams. Sebenarnya jumlah air terjunnya gak sampai 1000, tapi jumlahnya terbilang cukup banyak kok. Kita ke Curug Gangsa dulu, fams. Waktu tempuh perjalanannya kurang lebih 5 jam dari Bandar Lampung. Lokasinya ada di Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Setiap pengunjung hanya dikenakan tiket masuk sebesar Rp5.000 saja. Tapi itu di luar biaya parkir ya, fams. Sebelum turun tangga aja, megahnya air terjun sudah kelihatan tuh. Airnya juga deres, jadi nggak sabar mandi-mandi nih. Cukup turun 60-an anak tangga aja, fams. Sampai deh di air terjun Gangsa. Fams, lebar air terjun Gangsa sekitar 20 meter, dengan tinggi mencapai kurang lebih 50 meter. Sayangnya air terjunnya lumayan deres, jadi kita nggak boleh mandi di sini. Jangan sedih dulu, fams. Walau kita tidak bisa menikmati air terjun secara langsung, tapi masih bisa merasakan cipratan air terjunnya saja sambil menikmati indahnya pemandangan. Lalu kita seberangi jembatannya dan melintasi batu-batuan. Hati-hati ya, fams. Jangan sampai jatuh terpeleset. Bisa bahaya tuh. Fams, konon nama Gangsa berasal dari legenda masyarakat setempat yang menyebut suara gemercik air terjun bagaikan seruling gangsa. Kita juga bisa menikmati air terjun sambil duduk-duduk santai seperti ini, fams. Pengelola juga menyediakan saung-saung untuk tempat berteduh. Asik ya, fams. Sekarang wisata alam Curug Gangsa dikelola oleh perorangan. Pantes ya kalau kondisinya cukup terawat, bersih, dan makin indah dengan bunga-bunganya yang menyegarkan mata. Masih di Kabupaten Waikanan nih, fams. Ada juga air terjun kereta di Kecamatan Blambangan Umpu. Namanya lucu ya, fams. Kabarnya nama Curug Kereta diambil karena bentuk air terjun persegi panjang seperti gerbong kereta. Saat masuk ke dalam lokasi wisata ini, kita akan disuguhi dekorasi yang instagenik, ciamik. Fams, kondisi air terjun kereta masih bersahabat tuh. Debit airnya tidak terlalu deras, jadi aman untuk main air atau berenang. Tapi ingat, fams, harus hati-hati saat terjun seperti ini. Soalnya kubangannya lumayan dalam tuh. Kalau belum ahli, mending cukup main-main air aja deh. Yang paling penting, basah. Hihihi. Meski air terjun kereta tidak terlalu tinggi, airnya lumayan deras, fams. Jadi kelihatannya kayak tirai ya. Indah banget. Sama seperti air terjun Gangsa, air terjun kereta juga tak kalah terawat, fams.
Masyarakat setempat yang tergabung dalam Pokdarwis atau kelompok sadar wisata bertugas menjaga dan merawat lokasi wisata ini. Meski begitu, kita juga harus menjaga keindahannya ya Fems, agar kelestarian lingkungannya tetap terjaga. Keren ya tayangan hari ini. Ikuti protokol kesehatan biar pandemi ini cepat selesai. Besok kita hadir menemani pagi kalian lagi. Ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Sampai jumpa, fans!